Cerita tentang mantan episode 1. Cerita kali ini tentang mantan. Bercerita tentang mantan, maka seperti bicara soal hutang. Kita tidak pernah melupakan sepenuhnya, kita hanya selalu pura-pura melupakannya. Mantan, sebagian orang mengatakan manusia setengah setan. Mantan, ada juga yang bilang adalah sampah. Sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Kita sering lupa bahwa mantan pernah menemani kita, menjadikan kita lupakan teman, bahkan lupa kepada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mantan diawali dengan kata bekas. Bisakah barang bekas tetap menjadi istimewa? Bisa. Makanya ada sebutan mantan terindah. Mantan adalah salah satu guru kehidupan, guru perjalanan ke depan, karena mantan memberi banyak pembelajaran. Belajar akan kesalahan, belajar akan pembenaran. Mantan mengajarkan indahnya terluka. Ia bisa mengubah kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Mantan memberi pelajaran bagaimana seharusnya mencintai, mengajarkan bahwa bersama itu tidak selamanya, mengajarkan bahwa berpisah itu ada dalam setiap hubungan, mengajarkan arti memulai sebuah hubungan, kemudian mempertahankan, menerima kekurangan, dan mengajarkan arti melepaskan. Cerita tentang mantan, maka kita akan cerita kemarin tentang banyak ritual saat bersama, makan, berboncengan, bercanda tawa, berwisata bersama, membeli sesuatu bersama, bahkan kadang menikmati hujan dan cerah bersama. Banyak kata bersama, tapi kemarin, bukan sekarang, maka ia disebut dengan mantan. Mantan harusnya dilupakan, bukan dikenang, apalagi diabadikan. Tapi kalau memang pantas dikenang, kenapa berstatus mantan? Karena menjadi mantan adalah sebuah pilihan. Mantan bisa kita ciptakan jika memang kita yang melepaskan. Mantan bisa kita sematkan pada diri kita jika kita yang ditinggalkan. Karena itu kita juga bisa disebut sebagai seorang mantan. Dulu, kemarin, dan mungkin semalam, ia masih menjadi bagian dari hati yang harus dijaga. Hati yang istimewa, seseorang yang kita prioritaskan. Tapi bisa saja pagi ini, siang ini, atau sore ini, ia sudah pamit pergi. Kenapa ia pergi? Mungkin karena ia sudah tidak nyaman, atau kita yang sudah tidak bisa bersama dia lagi. Ada banyak pilihan kita atau dia memilih pergi dan selesai. Karena ada ketidakcocokan, karena ada ketidakseriusan, karena ada kebohongan-kebohongan, karena ada ketidaksetujuan, dan yang paling menyakitkan karena ada pihak ketiga. Lalu dari sekian karena, pantaskah mantan disebut sampah? Tidak, karena kita juga akan sama disebut sebagai sampah, karena kita juga seorang mantan bagimu. Dari sekian karena, apakah mantan pantas diajak bicara? Pantas, jika hatimu menyadari. Menjadi seorang mantan bukanlah keinginan hati. Melepaskan atau dilepaskan, berpisah itu saling menyakitkan. Bukan hanya satu yang terluka, tapi keduanya sama-sama terluka. Mantan adalah luka, luka yang harus disembuhkan, bukan dihilangkan. Mantan bisa saja akan kembali, mantan bisa saja hadir di kesempatan lain, di mana kita tak punya pilihan, di mana kita tak bisa melupakan, di mana kita tak bisa melenyapkan. Maka kenapa tidak kembali kepada mantan?
Cerita tentang mantan harusnya melibatkan kenangan, bukan melibatkan kebencian. Ia pernah memberikan senyuman, kejutan, dan kebahagiaan. Lantas, kenapa dibenci setelah saling melepaskan? Kesalahan terlalu besar? Atau apa karena kita terlalu egois? Kita egois melupakan senyuman yang tercipta, kejutan yang hadir, dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Kita egois mengakui bahwa kita punya kesalahan, dan kita egois bahwa sebenarnya masih ada rasa sayang. Dari mantan untuk para mantan, berdamailah dengan kenangan, karena lewat kenangan kita tahu arti kebahagiaan. Karena lewat kenangan kita menikmati kebersamaan. Karena kebersamaan kita tahu sakitnya perpisahan. Dan karena sakitnya perpisahan kita berjuang mempertahankan sebuah hubungan. Untuk mantan, terima kasih atas bahagia yang pernah ada. Terima kasih atas kenangan, kejutan, luka, dan pembelajaran. Terima kasih untuk cinta yang kemarin benar adanya.